ada yang maling kecil tapi langsung digebukin. Gebukin, bonyok kan? Bonyok. Ini kan mukanya kan. Nah itu dari lahir begitu. Bonyok dari lahir. Mirip bicet dah. Jadi, nah yang bingungnya itu kenapa yang maling besar kok di dalamnya ada Indomaret? Oh, keren banget ya. Ada tempat pancing lagi ya. Ada tempat mancingnya. Ada AC-nya. Iya. Itu mas. Ada akuarium. Ada hotelnya gitu ya? Ada hotelnya. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Ada nasib utang di mana-mana. Emang raja ngutang. Iya warungnya si Ateng nagih-nagih mulu utang udah 1 M di bari. Makanya kerja. Jangan nganggur. Kan duit gue nih ngalir dari lu semua. Gue yang gitar lu yang dapet dulu ya. Iya enggak? Tuh kan lu ada berita nggak enak lagi tuh. Emang Indonesia tuh kayak begini tuh. Apa? Hukumnya nggak jelas. Gua nyanyiin nih biar lu sentil. Dengerin ya. Hukum adalah lembah hitam bagi orang-orang berjuang. Hukum telah dikuasai oleh orang-orang berjuang. Ini lagu favorit gua dulu. Apa sih aku nggak jelas banget tuh. Ya, Udah nggak jelas lu nyanyi gituan. ini tentang negara kita. Maling yang kecil digebukin, maling yang besar AC ini. Nah, Dalamnya ada Indomaret. gua tanya sama lu malingnya tuh maling siapa? Kok lu nengok ke gue emang lu maling bang lu baik bang. Lu bukan maling, itu hutang. Ya itulah. Pokoknya negara kita tuh kayak begitu. Nggak jelas. Belum merdeka atau gimana lah pokoknya. Itulah sebel. Tadi tuh gue juga denger tuh lagi lewat kampung tuh gue denger ada yang nyanyiin lagu Belum Merdeka tuh keren sih. Wah, ada gitu. Anggi gue nggak salah deh. Tahu siapa ya? Atau kuping gue kebalik deh kayaknya. Mana kan digunya ya? Iya, Anggi gue ya. Nah, paling lagi sholat dulu paling. Lu atau lu ngeliat apa ngomong maling gue emang gue maling. Iya kan beda-beda dikit, maling sama penganjuk beda. Kalau maling nggak bayar, kalau nganjuk lo bayar. Tapi dipermalukan ya gitu. Nih ada rapnya nih, Apa? ada rapnya nih. Kalau tadi kan awalnya maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi, maling-maling besar diseret digebukin banyak orang lagi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi, maling-maling besar diseret digebukin banyak orang. Itu wah tadi maling-maling besar. Iya. Mantep itu. Wah, Jadi lagi pada ngapain ini? lagi pada Dari tadi beronda mas. udah dapat malingnya. Wah, ini Mas Arjuno ya. Jangan datang Mas Arjuno. Nah, Mas Arjun. Banyak belajar. Ini loh ya. Makanya tadi cerita maling-maling saya pikir udah pada nangkap maling. Kagak bisa mau digebukin sama dia tadinya. Ini saya sebel banget mas. Jadi Oh, jangan duduk. iya sebelah sini. Nah, sebelah sini. Udah santai aja. Jadi Santai aja. saya dapat berita biasa news langsung dari HP. Jadi ada yang maling kecil tapi langsung digebukin. Gebukin, bonyok kan? Bonyok. Ini kan mukanya kan. Nah itu dari lahir begitu. Bonyok dari lahir. Mirip bicet dah. Jadi, nah yang bingungnya itu kenapa yang maling besar kok di dalamnya ada Indomaret? Oh, keren banget ya. Ada tempat pancing lagi ya. Ada tempat mancingnya. Ada AC-nya. Iya.
Itu mas. Ada akuarium. Ada hotelnya gitu ya. Ada hotelnya. Kok bisa Yang begitu? ketangkap, yang nggak ketangkap punya hotel sendiri. Oh punya hotel sendiri. Nah itu saya Jadi tuh. nanti lah kita korek nih sama Mas Arjun. Mas Arjun ya. Wah, legend banget Mas Arjun tahu nggak? PR loh. Oh bisa rakyat. Wah, ada cuma dia di depan. Wah, oh iya. Nah, deket-deketin biar kita dapat. Ya, itu dia. Ngeri. Jadi mending kita bikin kopi dulu yuk. Bikin kopi. Iya. Ya udah aku bikin kopi dulu. Sampai jaga-jaga lingkungan. Ya udah berdua. Gua yang nongin kopi, lu yang nongin gula. Ya kan? Oh iya. Karena kita kan selalu kompak. Iya. Siapa kita? Saya Rano. Sang Karno. Kita berdua mana? Gitu. Urusannya. Oke. Mana? Ya kan mereka. Nah, bikin dulu ya. Waalaikumsalam. Kita bersendak kembali ke gini. Ya, Sendal dapat nganjuk juga tuh pasti tuh. Kacau. Wah, apa kabar? Baik bang. Alhamdulillah. sehat. Ini teman-teman lagi ngumpul, katanya pingin tahu gimana keadaan negeri ini, apa yang harus disampaikan, apa yang harus disikapi. Jangan udah kita nggak tahu, dibodohi. Nah, ini nih Mas Harjuno Wiwoto. Kira-kira apa nih? Kalau saya tanya apa yang harus dibahas, apa yang dibutuhkan? Jadi Silakan Mas. nomor satu begini bang. Yang harus tadi ini saya makanya langsung dia yang cerita. Ya. Mas Arjuna ini dia di DPR. Ya. Itulah yang harus dipahami rakyat. Hmm. DPR itu sesungguhnya adalah wakil rakyat. Tapi kenapa hari ini yang mereka itu sesungguhnya betul-betul seharusnya mewakili rakyat, Ya. tetapi banyak masyarakat rakyat yang belum merasa terwakili. Nah itulah saya bukan anggota DPR, Ya. saya juga bukan anggota partai politik, saya hanya pegiat anti korupsi bang. Saya ada LSM, kita ada gerakan HNS, ada HNS Center. Kebetulan saya juga sebagai sekretaris umum Lembaga Penyelidikan Ekonomi Keuangan Negara. Yang harus kita sikapi bersama adalah bagaimana sekarang ini sebagai rakyat itu kuncinya adalah kita harus peduli terhadap situasi dan kondisi bangsa ini. Kepedulian itu bukan hanya kewajiban para wakil rakyat, karena wakil rakyat yang sesungguhnya adalah kita. Kontrol daripada pemerintah, kontrol daripada sebuah proses demokrasi di dalam situasi negara kita ini, itu adalah kewajiban kita bersama. Jadi mulai dari tukang kopi, mulai dari teman-teman generasi muda, pengusaha, mahasiswa, itu mempunyai kewajiban dan mempunyai tanggung jawab terhadap situasi yang sekarang ini kita lihat bersama. Makanya ini sekarang saya terima kasih sekali Bang Digo mengundang saya dalam podcast ini. Cuman ya itu tadi, supaya juga di dalam posisi kontrol ini tahu maksud tujuannya, kira-kira apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Nah, Abang perlu iya. informasi apa? Ya, kita sangat banyak ya. Kita ini, masyarakat ini dari mulai memilih, misalnya gini, ada TV A, TV B, TV C, majalah A, majalah B, majalah. Banyak media-media yang kita sendiri bingung mau kemana nih, mau yang mana yang kita tonton, mau mana yang kita pelajari. Mungkin harus perlu ada yang spesifik ya, karena kan tiap berita baru, hadir berita baru, ada berita yang sangat penting, Pengalian isu. pengalian isu. Nah, saya tahu Mas Arjun ini kan, ya kalau dirunut mana yang penting, semuanya memang penting. Tapi saya pernah dengar ada istilahnya revolusi tata kelola keuangan. Ada ceritanya BLBI, ada Centrifuge, Ya. dan lain sebagainya. Ada RUU yang belum jadi-jadi. Nah, ada lagu Mas Arjun belum merdeka. Ini kan luar biasa ya. Mana yang harus didahulukan nih? Nah, itulah yang ingin kita. Jadi sebetulnya nomor satu, kalau kita mendahulukan kepentingan,
itu nomor satu adalah sebetulnya kesejahteraan masyarakat. Nah, Sejahtera itu sebetulnya tentang perut. paling tidak perut, ya kan? Bagaimana masyarakat itu tidak teriak dengan situasi dan kondisi yang ada. Jutaan lapangan kerja yang hari ini kita ini bisa dibilang kita terjajah di negeri kita sendiri. Masih banyak potensi-potensi dari sumber daya manusia, dari warga negara, masyarakat kita sendiri terdesak dengan situasi-situasi yang ada oleh kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi terfokus daripada itu, saya khususnya sejak pemerintahan Pak Jokowi sejak 2019 ya, 2019, 2014, 2019 ini hingga nanti Pak Jokowi itu 2024, kita justru mencoba untuk mengawal situasi yang ada, khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang mana dari 10 tahun era presiden sebelumnya, Presiden SBY, konsentrasi kita ini harus kepada masalah korupsi. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita sama-sama tahu bahwa detik hari ini jangankan kita masyarakat, ya, negara saja mau mengkolek pajak, mau mengkolek uang daripada sumber daya yang ada itu kesulitan. Di dalam posisi ini fokus kita detik hari ini adalah bagaimana kita mengawal untuk penuntasan situasi kasus korupsi, ya, merujuk kepada revolusi mental yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tetapi tolak ukur daripada revolusi mental, kita melihat situasi ini dengan utamanya konsentrasinya itu adalah tentang revolusi keuangan negara. Ya. Kenapa? Ya karena masyarakat membutuhkan itu. Ya. Uang sebagai alat tukar, ya, yang kita sekarang ini perlukan untuk bagaimana masyarakat ini lebih bisa sejahtera. Itulah yang menjadi titik poin utama. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya ini membuka ruang informasi publik yang Bang Bigo juga harus tahu. Ya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2003 tentang keuangan negara itu sudah jelas bahwa tata kelola keuangan negara itu harus transparan dan akuntabel, dan seluruh masyarakat berhak mengetahuinya. Itulah yang menjadi rujukan kita bersama terkait masalah revolusi keuangan negara. Jadi kita harus tahu apa sih sesungguhnya, karena kita ini kan sebetulnya pemilik yang sesungguhnya daripada republik ini. Kedaulatan, ya, itu ada di tangan rakyat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jangan sampai proses demokrasi ini mencederai situasi yang ada, dan bahkan dengan situasi pemilihan umum kita yang one man one vote, ya, suara seorang profesor doktor dengan suara orang yang bekerja sebagai buruh itu sama, itu menjadikan kesenjangan. Dan itu kami harapkan sebetulnya pemerintah lebih concern di dalam proses kesejahteraan masyarakat. Tetapi alhamdulillah, Bang, kalau tadi disinggung sedikit masalah BLBI, dari semua proses perjalanan BLBI yang sebetulnya itu sudah sejak tahun 97-98 hingga terjadi release and discharge di tahun 2003 sampai adanya BLBI itu menjadi turunan yang namanya subsidi bunga obligasi rekap sampai detik hari ini, kita masyarakat patut mengapresiasi bahwa di era Presiden Joko Widodo ini dikeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Artinya kita harus tahu itu adalah landasan hukumnya, pemerintah konsen untuk menyelesaikan masalah-masalah masa lalu sekalipun. Meskipun masalah yang ada sekarang ini juga tetap harus terselesaikan. Tapi minimal urusan-urusan lama yang kita sama-sama tahu, Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sempat menyampaikan 22 tahun urusan BLBI, siapa yang hutang, siapa yang bayar. Negara ini sekarang dibebani untuk menyelesaikan yang dinamakan subsidi bunga obligasi rekap. Belum lagi pokok-pokok BLBI. Nah itulah yang saya rujuk tadi kepada penyampaian saya tentang kepedulian masyarakat. Jadi sesungguhnya menurut saya sudah banyak juga rekan-rekan ekonom, aktivis yang menyuarakan tentang BLBI. Karena BLBI ini kasus yang timbul tenggelam, Pak. Tidak semua
orang mau konsentrasi terhadap situasi kasus ini. Kita sama-sama tahu, saya bersama Bang Vigo juga, kita sampai segala cara kita lakukan. Dari mulai diskusi, road to kampus, turun ke jalan, sampai kita buat lagu yang judulnya Terjerat Utang Abadi. Itu sesuatu bentuk daripada kepedulian kita terhadap bangsa ini, satu bentuk pengabdian kita. Mudah-mudahan ini akan menjadikan situasi keadaan kita yang lebih baik. Oke, kita coba ke belakang sendiri. Mungkin teman-teman juga akan bertanya, apa sih BLBI, kenapa dikeluarkan, kenapa diundangkan, ya? Apakah itu memang perlu atau itu hanya akal-akalan? Gimana nih? Yang jelas kalau kita rujuk kepada proses kejadian awalnya, Nah, BLBI itu dari tahun 97-98 itu kan sebetulnya jumlahnya 142 atau berarti masih 140. Zaman Presiden Soeharto. waktu Mas udah ada. Iya, Wah, jelang Presiden Habibie peralihan Ya, itu ya. 143 triliun Presiden Habibie hingga kurang lebih sampai 210 triliun. 210. Di era Presiden Abdurrahman Wahid itu justru saya melihat bagaimana Presiden Abdurrahman Wahid itu luar biasa menyatakan bahwa terjadi posisi fiktif, slip of the tongue, itu 430 triliun hingga ditetapkan bunga, bukan bunga, pokok daripada BLBI itu hingga 640 triliun. Tetapi kan kalau kita rujuk, kita tarik terus ke belakang, Bang, ini kan sesuatu yang bisa dibilang pejuang-pejuang BLBI ini kan banyak. Saya hanya bagian daripada segelintir yang ingin peduli, karena saya ini kan bisa dibilang generasi X. Saya juga bukan generasi milenial, saya juga bukan generasi lampau, tapi saya generasi X. Artinya saya generasi X itu generasi yang jika saya tidak konsentrasi terhadap situasi yang sekarang ini terjadi, khususnya BLBI yang menjadi beban sampai dengan detik hari ini, yang BLBI ini masih belum tuntas. Dikatakan tindak pidana korupsi ini 18 tahun, mungkin ditetapkan release and discharge ini bisa hingga 2027 atau 2028. Itu kita bisa menanggung hutang. Sekarang bisa dibayangkan bayi lahir satu bayi itu bisa dikatakan sekarang ini sudah menanggung hutang. Mungkin 7 juta sekian ya. iya, sekarang mungkin bisa Naik dihitung itu sekarang ya. bisa 18 jutaan. 18 juta. Bisa dibayangkan. Iya. Tapi konsentrasi kita terhadap BLBI itu kan sebetulnya kita harus petakan itu secara lebih mendalam lagi. Jadi memang ini sesuatu yang kalau kita kupas, jangankan dalam waktu 1 hari 1 malam, Ya. mungkin kita kupas berbulan-bulan saja Betul. belum bisa. Saya baru saja tadi mereview sebelum saya diundang ke sini. Ya. Tribun baru aja memuat berita saya bulan Desember tahun 2018 bersama 12 kampus. Saya turun Ya. ribuan massa bersama basis saya itu di Menara BCA. Kenapa Menara BCA? Karena kita konsep terhadap situasi yang kita namakan subsidi bunga obligasi rekap. Bisa dibayangkan, bank-bank penerima subsidi bunga itu yang 60 triliun per tahun itu, misalnya contoh seperti BCA. Ya. BCA itu kalau itu dilihat secara data, bisa dibayangkan kenapa saat 2018 kami ada di Menara BCA. Bank BCA yang saat itu mungkin asetnya sekitar 117 triliun. Saat tahun 2003, sebetulnya BCA itu di sebelumnya masih ada BPPN itu, BCA itu sudah milik pemerintah. Ya. Akhirnya dijual kepada swasta, Ya. 51% sahamnya, yang nilainya itu hanya 5 triliun saja. Ya. Dikatakan itu, saya juga sudah raker dengan beberapa pihak-pihak terkait, menyampaikan bahwa itu sebetulnya penjualan BCA itu terbuka, karena memang harus ada yang membeli. Padahal tidak, bisa dibayangkan, pembelian BCA itu 5 triliun, 51% saja sudah salah. Karena apa? Karena asetnya itu sekitar 117 triliun. Wow. Harusnya kalau 51%-nya itu kan berarti 60-an triliun Ya. yang harus dibayar. Berarti dijual murah Dijual murah karena mungkin ada situasi dan kondisi yang kita belum bicara bank lain-lain. Ini hanya kita jadikan sebagai contoh, Pak. Iya, iya. Karena bayangkan saja 640 triliun pokok.
subsidi bunga dibayar 60 triliun per tahun. Sampai sekarang ini potensi kerugian negara ini bahkan bisa mencapai 1.000 triliun, 900-an triliun lebih mungkin. Jadi situasi inilah yang sebetulnya kita berharap masyarakat harus lebih jeli. Saya sendiri berusaha untuk berkonsentrasi, saya mengawal situasi ini, melihat pemberitaan dan sebagainya, seperti yang tadi Bang Bigo singgung. Media hari ini seperti itu. Media itu sebetulnya kan sebagai pilar demokrasi. Betul. Saya sampai detik hari ini bersyukur rekan-rekan media siapapun pada saat saya mengeluarkan statement, saya rilis, mereka komunikasi dengan saya, mereka bisa menyampaikan sebagai penyambung daripada statement-statement saya itu menurut saya dengan baik. Karena apa? Awalnya perjuangan kita ini berdarah-darah. Orang kalau sebut BLBI sedikit saja, media tidak mau muat. Makanya saya sampaikan tadi, di dalam proses pemerintahan sejak 2003 khususnya, saya sangat mengapresiasi dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kenapa? Dibentuknya Satgas dengan Kepres nomor 6 2021, minimal itu bisa menjadi batu loncatan untuk proses ke depan itu lebih baik. Hanya saja kita sudah klarifikasi juga dengan Satgas, kita pertanyakan di dalam audit BPK nilai daripada kerugian BLBI itu 138,4 triliun. Kenapa Satgas menetapkan itu 110 triliun? Kan Bang Bigo pasti juga lihat semua beritanya. Itu dianggap kerugian negara 110 triliun. Padahal itu jauh sekali lah nilainya sebenarnya. Tapi ini kan memang harus dibuktikan. Dibuktikan di dalam rel, ya namanya hukum kita ini ada hukum perdata, ada hukum pidana. Tapi jangan sampai nanti penyelesaian terhadap semua situasi ini menjadi hukum alam, Bang. Itu yang harus kita juga mesti harus sikapi dengan bijak, karena kalau sampai nanti masyarakat terus merasa dibodohi, masyarakat terus merasa ini bagian daripada kesepakatan daripada oknum, inilah yang nanti tidak baik. Artinya kita ini hidup, umur kita seberapa juga. Pertanggungjawaban di peradilan dunia ini hanya sementara. Nanti pertanggungjawaban di pengadilan Allah itu yang nanti akan bisa kita lihat secara nyata bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Wah, ini ada subsidi bunga obligasi. Kita bahas ini mungkin begini dia. Dari sisi istilah, karena ini kan extraordinary ya. Tidak semua orang juga paham tentang akuntansi, tentang keuangan negara, tentang bagaimana jalur bank to bank dari pemerintah dari. Nah ini mungkin perlu dibuat satu jurnal yang agak lengkap, yang mungkin buku atau diterbitkannya jadi menjadi pegangan gitu ya. Iya, sebetulnya begini Bang. Memang kami sendiri dari LPKM sedang melakukan satu bentuk penelitian yang mendalam khususnya. Karena kami kemarin mendapatkan informasi dari Satgas BLBI Pak Jokowi bahwa biarkan kami bekerja secara tenang, konsentrasi untuk bisa mengkolek daripada aset-aset yang sekarang ini obligor-obligor ini sudah terpagi. Alhamdulillah saya secara pribadi juga bersyukur lah. Kita bisa lihat sama-sama di berita sudah banyak obligor yang setor kepada negara. Ini kan suatu prestasi yang luar biasa bagi pemerintah. Kita patut acungi jempol. Triliunan, ada si X sampai asetnya 2,4 triliun sudah diambil. Ada si Y sudah setor cicilan 150 miliar yang diterawang dan sebagainya. Dan banyak lagi. Sekarang ini kalau kita lihat di beberapa tempat itu sudah dipasang plang Satgas BLBI. Jadi ini kalau di zaman Pak SBY, Satgas BLBI ini seperti Satgas mafia pajak waktu itu. Pak SBY pernah membentuk Satgas mafia pajak. Itu luar biasa. Tapi kita justru harus kawal, masyarakat harus peduli. Kenapa? Jangan sampai ini menjadi bentuk daripada kesepakatan. Karena kita sama-sama tahu, hukum kita ini acuannya sebetulnya semua jelas. Di dalam konteks keperdataan, di dalam posisi pidana. Kalau kemarin dikatakan oleh Satgas bahwa di dalam alur perdata itu sudah jelas masalah yang terkait BLBI 110 triliun, fine, oke. Tetapi kita harus tahu, Pak, kami melakukan sebuah penelitian, kami lihat dengan data khususnya
Misalnya sebagai contoh, kenapa dikatakan ada subsidi bunga obligasi reka? Yang bahkan sekarang kalau dilihat di DPR sana itu mungkin itu namanya sudah bukan lagi subsidi bunga obligasi reka, namanya surat utang negara. Tapi kami punya data, kita bandingkan saja, misalnya dua bank, misalnya Bank X dan Bank Y. Itu di dalam laporan keuangan Bank X, itu bahkan Bank X itu mengembalikan 85 triliun subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah. Karena sesungguhnya menurut Bank X itu tidak perlu adanya subsidi bunga. Seperti kita contohkan saja, misalnya kenapa kami 2018 itu ke BCA. Bayangkan BCA itu pembelian saham 51% itu 5 triliun. Tapi setiap tahun 7 triliun disubsidi oleh pemerintah kepada Bank BCA. Nah itulah yang di dalam konsentrasi kami melihat situasi ini harus perlu melakukan konfrontir. Semua ini kan kami juga tidak hanya menyudutkan, menyebut nama dan sebagainya, kan harus by data. Akhirnya konfrontasi itu juga pernah terjadi juga, Bang. Hanya saja ada perbedaan. Mereka mengakui bahwa mereka sempat menerima yang namanya subsidi bunga obligasi reka itu sejak 2003 hingga 2009. Mereka membantah, saya tidak pernah menerima sampai detik hari ini. 2009 saya menerima. Artinya yang harus dipahami publik adalah dengan mereka menerima itu saja sudah salah. Bisa dibayangkan bank tersebut membeli dengan nilai 5 triliun, yang itu sudah salah nilainya. Menerima subsidi 7 triliun per tahun, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 6 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana tidak surplus. Sekarang juga menjadi bagian daripada bank terbesar juga. Artinya itu semua kan kalau kita sadari dan pahami bersama, itu semua kan sesungguhnya adalah milik rakyat. Itulah yang kami banyak berharap kepada rekan-rekan di Senayan, baik DPR, MPR maupun DPD, yang mana konsentrasi kita sama-sama kita tahu situasi sekarang ini kan menghadapi tahun-tahun politik, ya semua pasti punya agenda. Tapi saya sebetulnya kalau boleh berpesan, apapun agenda-agenda daripada situasi politik yang ada, nomor satu kesejahteraan masyarakat, tujuan daripada proses kedaulatan itu, rakyat itu harus dinomor-satukan. Jangan sampai proses yang sudah berjalan bertahun, menahun, puluhan tahun, luka-luka lama itu mencederai dan mengkhianati rakyat. Karena sesungguhnya kalau mau fokus penyelesaian terhadap situasi BLBI khususnya, bukan hanya untuk melindungi oknum X, oknum Y, oknum Z daripada pengusaha-pengusaha itu sesungguhnya kasus BLBI sudah bisa dituntaskan sejak lama. Tapi kita sangat berharap mudah-mudahan pemerintahan sekarang ini menjadi satu bentuk tolak ukur yang baik, menjadi acuan, sehingga pada saat rakyat membaca berita, rakyat juga tahu ternyata progres-progres daripada pemerintah itu baik. Saya sendiri mungkin menggarisbawahi, kita tidak perlu juga terlalu euforia dengan situasi tekanan-tekanan yang seolah-olah dibuat bahwa kita ini ditekan Amerika, ditekan RRC, ditekan negara bagian Uni Eropa atau manapun. Menurut saya, ingat kata-kata founding fathers. Suatu saat kamu akan dijajah oleh bangsamu sendiri. Inilah yang itu lebih membahayakan. Kita ini punya Allah, Bang. Kita tidak perlu khawatir dengan tekanan Amerika, RRC. Kita ini negara besar juga. Tapi yang harus kita solidkan adalah bagaimana kita ini sebagai pemilik daripada NKRI. Jangan sampai, saya pernah suatu ketika diskusi dengan seorang mantan Pati TNI, beliau berpesan kepada saya, seorang bintang 4 purnawirawan, bagaimana harus kita jaga kedaulatan kita. Generasi yang akan datang, anak cucu bangsa ini, jangan sampai terjerat hutang. Jangan sampai pada saat terjerat hutang dan kita tidak bisa mempunyai solusi, akhirnya kita kehilangan dengan pecah belahnya bangsa ini. Jangan sampai 30, 40, 50 tahun lagi, kalau beliau katakan kepada saya, nanti generasi yang akan datang itu, kenapa ini sekarang ini negara kita jadi kecil begini? Itulah Indonesia yang harus kita jaga bersama. Gitu. Oke. Mungkin ini teman-teman masih pada bertanya, ini yang 4.000, 5.000 penonton 4.000 orang, 4.000 orang. 4.000 orang. Jadi kalau saya lihat ini ada dua utang ya. Utang yang benar-benar negara pinjam
dan utang yang seharusnya tidak dibayar sebetulnya, karena itu utang bodong. Betul. Apa begitu ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Artinya begini, bisa dibayangkan zaman dulu saja Presiden Soeharto saat utang dengan IMF, dengan Kemdesus, itu sudah sebegitunya kita itu merasa bahwa yang namanya orang punya utang. Oke. Ini Apalagi utang negara itu kan jenis sudah satu ya. utang. Negara pinjam Negara pinjam. atau negara Itu pinjam kan harus lembaga. ada tanggung jawab pengembaliannya. Ya. Itu saja bayangkan hutang kita ini udah hampir seperti penonton kita. Ya. Udah 4.000 triliun lebih hutang kita ini. Oke. Kalau dipikir. Tetapi persoalannya negara ini terkadang menurut saya membuat satu bentuk kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat. Misalnya sebagai contoh begini Pak, negara ini sumber daripada APBN itu 70% dari pajak. Ya. Artinya pajak itu disetor oleh rakyat. Ya. Nah, jangan sampai pada saat negara itu memberikan kebijakan itu mencederai rakyat. Ya. Saya bisa menjabarkan, mencontohkan seperti ini. Misalnya di era-era lalu, jangankan yang kita bahas tadi tentang yang namanya subsidi bunga obligasi rekap. Iya, Subsidi bunga obligasi rekap ini kan mungkin rakyat saja mau menjangkau pemikirannya subsidi yang seperti apa itu. Iya. Pusing juga ya. Pemerintah membayar kepada bank hutang. Lah, kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan Ya. 22 tahun yang hutang siapa, yang bayar siapa. Iya. Itu namanya saja di awal bantuan likuiditas Bank Indonesia. Pada saat itu sudah diberikan surat keterangan lunas, sesungguhnya itu sudah tidak jadi masalah di 2003. Ya. Namanya saja release and discharge, surat keterangan lunas. Yang jadi masalah, sudah yang diberi surat keterangan lunas, ada yang namanya subsidi bunga obligasi rekap. Di tengah-tengah, subsidi listrik dicabut, Ya. situasi sekolah yang dijanjikan gratis dan sebagainya menjadi mahal. Dan itu yang sebenarnya kenapa kita harus mengawal situasi pemerintahan kita. Saya yakin masih banyak orang-orang yang mendapatkan amanah di negeri ini itu berpihak pada rakyat. Saya yakin. Tetapi kita harus sama-sama tahu juga, terkadang kebaikan yang banyak sekalipun itu tidak terlihat. Tapi saat ada keburukan sedikit, itu akan terlihat. Jadi pada saat ada banyak orang yang baik, itu tidak akan terlihat. Tapi sedikit orang yang tidak berpihak pada rakyat, di situ yang akan dibesarkan di dalam semua alur konteks yang sekarang terjadi. Misalnya sebagai contoh situasi pandemi, ya, saya kebetulan HMS Center hampir 1 tahun lebih kita menangani situasi COVID juga. Ya. Kami saat itu berjuang kemana-mana. Saya sudah ketemu dengan wakil ketua DPR, saya sudah ketemu dengan pengusaha X, pengusaha Y, pengusaha Z. Belum seperti yang bisa kita harapkan. Tapi kami saling topang, akhirnya kami bisa insya Allah turut membantu dengan membaguskan jamu herbal, vitamin, dan sebagainya, dengan kita kegiatan baksos dan sebagainya. Tapi saat bulan ke-6, dengan situasi terjadinya ya dibentuknya Satgas Covid dan sebagainya, itulah yang hingga sekarang bisa dibayangkan. Sekarang mencuat lagi yang namanya isu korupsi PCR lah, korupsi yang terkait masalah Covid. Jangan sampai penderitaan rakyat ini kemudian ditunggangi dengan situasi-situasi yang ada. Nah, inilah yang seperti Bang Digo tadi sampaikan, kita ini kan rentan dengan pengalian isu. Pengalian isu ini sesuatu yang mungkin pada saat ada arus besar itu ditutup dengan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu penting, tetapi menjadi satu bentuk hal yang dianggap maha penting. Nah, inilah yang sebenarnya bagian daripada proses turunan ajaran Belanda. Bang Digo jangan lupa juga, kita 3,5 abad, Bang, 350 tahun kita ini dijajah Belanda hanya dengan politik debit et cetera, politik adu domba. Nah, itulah yang sekarang digunakan saya justru kepada rekan-rekan pemuda, mahasiswa, teman-teman generasi muda, untuk kita betul-betul bisa bersatu padu, bahu-membahu, jangan sampai kita mau dipecah belah. Karena situasi politik itulah yang nanti akan membuat kita ini menjadi semakin lemah. Jadi kita tidak usah terlalu bereforia dengan tekanan seolah kita ini dijajah negara X, negara Y, dan sebagainya. Kalau saya tidak fokus kepada situasi itu, Bang.
Saya lebih konsentrasi kepada situasi dalam negeri, yang mana di dalam situasi dalam negeri ini saja penjajahan terhadap bangsa sendiri, ramalan founding fathers kita itu sudah terjadi. Itu yang mudah-mudahan nanti dengan proses perjuangan yang kita lakukan, kita ada beberapa proses yang kita istiqomah nahi munkar insya Allah, Pak, dengan mengawal situasi ini supaya jangan sampai situasi yang seharusnya bisa selesai dengan bijak seperti kita contohkan Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas BLBI. Presiden Jokowi membentuk Satgas BLBI dengan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021. Jangan sampai itu mubazir maksudnya, Pak. Betul. Kenapa? Karena Kepres itu ada masa berlakunya. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam